Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Oke, nah kembali lagi nih bersama Kak Edi ya di Babysik Channel. Nah kali ini Kak Edi akan ngebahas materi kelas 11 ya, lanjutan dari organel sel yang kemarin ya. Jadi hari ini kita bahas tentang osmosis. Kak, kenapa harus bahas osmosis? Kenapa yang difusi, yang lain-lainnya nggak dibahas? Karena memang kalau di soal latihan atau ujian, untuk transport sel, ini merupakan bagian dari subbab transport sel ya. Yang paling banyak dibahas memang osmosis, bahkan nanti sampai kamu ujian UTBK alias SBMPTN, itu yang paling banget sering dikeluarin adalah yang tipe osmosis. Kenapa? Karena banyak banget penjelasan dan kejadian-kejadian yang dibahas di sana gitu ya. Nah, bagi kalian nih yang belum langganan di channel kakak, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Dan biar kalian itu bisa langsung dapat updatean video terbaru dari Kak Edi di Babysik Channel. Langsung aja, yuk kita mulai. Osmosis. Osmosis ini merupakan salah satu jenis dari transport yang jenisnya adalah transport pasif. Jadi dia merupakan transport pasif. Kalau dikatakan dia transport pasif berarti dia tidak menggunakan ATP. Jadi dia tidak menggunakan ATP. ATP itu nama lainnya adalah energi gitu ya. Nah, selanjutnya ciri khas dari osmosis. Osmosis sebenarnya adalah nama lain atau kebalikan proses dari difusi. Di mana kalau osmosis itu adalah perpindahan senyawa atau molekul dari hipotonis ke hipertonis. Dari yang hipo ke hiper gitu ya. Dari yang encer ke yang pekat gitu ya. Dan ciri khasnya adalah dia akan melibatkan yang namanya selaput membran yang sifatnya adalah semi permeable. Membran semi permeable. Apakah artinya semi permeable? Artinya kan ada kata semi. Permeable itu artinya bisa dilewati oleh semua jenis zat atau molekul. Sedangkan kalau semi berarti hanya zat-zat tertentu saja, hanya zat-zat tertentu saja. Jadi dia sangat selektif ya, artinya nama lainnya selektif. Jadi nggak semua diizinkan masuk kayak gitu ya. Nah, kalau kamu masih bingung apa itu artinya hipotonis, hipertonis, dan isotonis, kakak jelaskan di bawah ya. Jadi ada istilah di sana seperti ini nih. Isotonis, ada lagi hipotonis, dan satu lagi hipertonis. Nah, ini ada istilah-istilahnya ya. Kalau kalian pernah minum apa ya? Minum cairan isotonik dengan apa artinya cairan isotonik? Adalah cairan yang bisa menggantikan ion-ion kamu yang baru aja hilang karena aktivitas keseharian kamu kan. Nah, artinya isotonis adalah seimbang. Seimbang ya, netral. Mungkin bahasa lainnya banyak ya, seimbang, netral kayak gitu. Kalau hipo itu artinya rendah kan? Karena rendah berarti tingkat konsentrasinya rendah atau kepekatannya rendah. Sehingga kalau kakak bilang ini encer aja kali bahasanya ya, encer. Sedangkan kalau hiper ini pekat gitu ya, pekat. Nah, contohnya kalau yang kita udah ngomongin hipo, kalau udah ngomongin hipo pasti dia ciri khasnya atau contoh yang sering digunakan adalah air atau aquades. Nah, ini paling sering banget nih. Pokoknya kalau udah dibilang direndam di air atau direndam di aquades, berarti lingkungannya itu adalah hipotonis gitu ya. Kalau hipertonis berarti dia pekat. Contohnya siapa yang pekat? Boleh air gula atau glukosa atau air garam, boleh ya. Nah, itu sekilas tentang pembukaan dari materi tentang osmosis ya. Nah, sekarang kita move bagaimana perubahan yang terjadi jika sel tumbuhan dan sel hewan berada pada kondisi yang ketiga ini, isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Mari kita cek penjelasannya. Kakak geserkan dulu ya kameranya. Oke. Nah, ini dia, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kamu lihat di sana ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Sepertinya kurang ini ya. Coba bentar, kakak giniin aja kali ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kamu amatin di sana, itu nanti ada mungkin kakak dekatin aja kali ya, nanti untuk yang udah jadi baru, biar lebih jelas. Nah, ini. Nah, kalau yang pertama itu ada sel tumbuhan. Di sebelah kiri kalian ada namanya sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini di sini kakak sama ratain aja ya, sama ratain. Jadi, yang gambar atas atau yang paling atas, ini lingkungannya adalah lingkungan isotonis. Lingkungannya ya, atau lingkungannya. Kayak spidol ini kakak rendam di gelas yang isinya air aquades. Berarti lingkungan dari aquades itu adalah
air gitu ya. Ini isotonis, yang kedua hipotonis, dan yang terakhir adalah hipertonis. Lingkungannya ya, kakak ulangin lagi, ini lingkungannya. Dalam kondisi isotonis ya, kakak ulang lagi, dalam kondisi isotonis, ini sel tumbuhan ciri khasnya adalah kaku, jadi dia bentuknya kayak kotak karena dia kaku ya, karena punya dinding sel. Nah, di sini kamu lihat ada gambar spidol warna merah, itu merupakan pergerakan keluar masuknya si air atau H2O. Saat kondisi seimbang atau isotonis, maka jumlah air yang masuk dan yang keluar itu sama guys. Jadi ini H2O-nya keluar, kemudian masuk lagi. Keluar, masuk lagi, sehingga di dalam sel itu kondisinya sangat seimbang. Itu namanya isotonis. Dia direndam dalam suatu larutan yang sifatnya isotonis, sehingga tidak memberikan dampak atau perubahan terhadap sel itu sendiri. Gitu ya, itu namanya isotonis. Nah, kalau yang ini, dia direndam di larutan hipotonis. Sel yang kedua ini sel tumbuhan, apalah tumbuhan apa ya, ini di lingkungannya hipotonis. Berarti dia direndam di air atau aquades. Ingat, kalau dia osmosis, pergerakannya dari mana? Hipo ke hiper. Hipo ke hiper. Jadi kalau dia lingkungannya hipotonis, sedangkan gini konsepnya. Kalau lingkungannya hipotonis, berarti di dalam sel ini sifatnya adalah hiper ya. Hiper. Nggak pernah sama guys, ini kan hipo, ini hiper. Pokoknya dibalik-balik aja, kalau di luarnya hiper maka ini hipo. Kebetulan yang kedua ini dia lingkungannya hipo, berarti di dalam sel itu hiper. Ingat, kalau osmosis yang bergerak adalah hipotonisnya, hipertonisnya diem aja. Berarti airnya masuk dong, kan hipo ke hiper. Air masuk ke dalam sel tumbuhan. Kenapa? Karena air hipotonis. Berarti tanda panahnya masuk ke dalam semua. Karena air sifatnya lebih hipo, dan di dalam sel sifatnya hiper. Yang hiper diam aja, yang bergerak hipo. Berarti hiponya alias airnya masuk ke dalam sel, menyebabkan tanaman tadi menjadi menggembung dong, menggembung. Jadi, tapi nggak bisa pecah. Kenapa nggak pecah? Karena sel tumbuhan punya dinding sel, ya. Jadi gambarnya ini nanti ada namanya dalam kondisi turgor, ya. Jadi kalau yang kedua ini namanya turgor. Tekanan turgor adalah kondisi di mana sel tumbuhan banyak kemasukan air dari luar selnya sehingga menyebabkan nanti si membran plasmanya ini yang warna biru, ini membran plasma ya yang warna biru ini, membran plasma atau membran selnya akan menekan bagian tepi dari dinding sel sehingga seperti kayak mau pecah tapi nggak bisa pecah karena dinding selnya sangat kuat guys ya. Next. Sekarang kita bahas yang dalam kondisi hipertonis. Kalau luarnya hipertonis, kakak ulangin lagi. Kalau luarnya hipertonis berarti ininya apa? Hipo, betul sekali. Jadi kalau luarnya hiper, maka dalamnya adalah hipo. Ingat osmosis pergerakannya dari mana? Dari hipo ke hiper. Karena yang hipo adalah selnya, berarti sel itulah yang mengeluarkan air. Berarti airnya keluar guys. Kan hipo ke hiper. Yang hipo siapa? Selnya di sini. Berarti selnya yang menghilangkan air atau mengeluarkan air. Kalau yang di sini tadi siapa yang hipo? Luarnya. Makanya luar masuk. Karena yang luar yang hipo. Kalau yang di bawah yang hipo siapa? Selnya. Otomatis selnya mengeluarkan air gitu guys ya. Karena sel ini kebanyakan kehilangan air atau kehilangan banyak air dari dalam selnya sehingga menyebabkan yang warna biru tadi ini atau nama lainnya membran plasma atau membran sel itu akan lepas dari dinding selnya dan peristiwa ini disebut dengan peristiwa plasmolisis gitu ya. Plasmolisis. Nah gitu guys ya. Jadi itu yang untuk sel tumbuhan tuh. Next, sekarang kita bahas yang sel hewan. Kalau yang sel hewan kakak rasa dia hampir sama ya. Sel hewan itu hampir sama penjelasan dari yang tadi awal. Dalam kondisi normal, yang namanya kondisi normal atau dalam kondisi kakak tulis lagi deh biar kamu jelas ya. Lingkungannya isotonis. Sel ini direndam dalam larutan yang sifatnya isoton. Berarti kalau dia sifatnya isoton berarti seimbang dong. Air yang masuk atau air yang keluar itu nanti jumlahnya sama. Ya, betul sekali ya. Jumlahnya sama sehingga dia seimbang. Jelas ya? Next. Sekarang bagaimana ceritanya kalau sel hewan itu direndam dalam larutan yang
Hipotonis. Jadi dia misal nih sel hewan direndam di dalam air aqueous berlama-lama gitu kan. Berarti kalau luarnya itu hipotonis, di dalam sel ini berarti sifatnya lawan dari hipo. Siapa? Hiper. Iya, benar sekali hiper. Tadi gimana ceritanya kalau osmosis? Pergerakannya dari mana ke mana? Dia dari hipo ke hiper. Yang hipo siapa? Di luar. Berarti dari luar masuk ke dalam, gitu ya. Dari luar, panahnya ke dalam dong. Kan yang hipo di luar, bukan di dalam. Gara-gara airnya banyak yang masuk nih, airnya masuk semua nih ke dalam sel hewan. Terus gimana, Kak? Dia akan menggembung, sama kayak sel tumbuhan tadi nih menggembung. Cuma bedanya gara-gara sel hewan tidak punya dinding sel, kakak ulang, sel hewan tidak punya dinding sel sehingga menyebabkan selnya itu pecah atau bocor. Jadi namanya lisis atau bahasa lainnya pecah. Nah gitu ya. Next, sekarang kalau gimana kalau sel hewan direndam di larutan yang hipertonis? Apa yang akan terjadi kalau luarnya hipertonis berarti di dalamnya apa? Hipo, ya enggak? Berarti airnya gimana? Hipo ke hiper. Yang di dalam hipo berarti dari dalam keluar. Karena hipernya di luar, hipo di dalam. Berarti hipo ke hiper, airnya keluar ya kan? Airnya keluar. Kalau airnya keluar gimana, Kak? Ya selnya akan keriput dong, alias kehilangan banyak air. Dan membran-membran selnya akan mengalami pengkerutan atau nama lainnya kontraksi. Membran selnya atau membran plasma dari sel hewan akan mengalami pengkerutan atau kontraksi yang berlebihan. Nah namanya itu adalah krenasi gitu. Nah gitu guys, jadi untuk penjelasan dari transport sel yang jenis apa ini? Jenis osmosis kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kakak review dikit ya guys. Jadi ada nanti jenis-jenis osmosis yang dikaitkan dengan sel hewan maupun sel tumbuhan ya. Ingat konsep dari osmosis yang ini. Osmosis adalah pergerakan dari yang namanya hipotonis atau dari encer ke yang pekat atau nama lainnya hipertonis. Dan nanti akan ada yang namanya pergerakan dari hipo ke hiper. Konsepnya pahami hipo sama hiper. Jika lingkungannya ini hipo, kayak ini nih, ini kan hipo ya, ini hipo lingkungannya, hipo. Hipo, kalau dia lingkungannya hipo, maka di dalam selnya ini pasti hiper. Pergerakannya hipo ke hiper. Yang di luar siapa? Hipo. Di dalam siapa? Hiper, yang barisan kedua ya. Berarti hipo ke hiper, luar ke dalam, makanya airnya masuk. Kalau yang bawah, lingkungannya hiper. Berarti di dalam selnya apa? Lawan dari hiper, hipo. Sekarang yang bergerak siapa? Hipo ke hiper. Yang hipo sekarang di dalam. Berarti pergerakannya dari dalam ke luar. Dari dalam ke luar. Berarti airnya keluar gitu ya. Dan namanya udah ada masing-masing gitu ya. Kalau kehilangan air apa? Kalau kelebihan air apa? Kalau pada sel tumbuhan apa? Kalau pada sel hewan apa? Gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalian, coba kalian pahami dulu penjelasan tentang yang osmosis ini dulu. Karena setelah ini, atau mungkin di next video, kakak akan bahas tentang yang namanya osmoregulasi pada ikan air tawar sama ikan air laut. Cuman sebelum ke sana, kalian harus paham dulu tentang ini dulu. Perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dan sel hewan namanya apa. Oke? Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya biar kakak makin rajin banget upload video ya. Jangan khawatir untuk penjelasan apa itu turgor plasmolisis. Kalau kalian belum jelas akan kakak tuliskan bahasa bakunya itu di deskripsi. Jadi santai saja ya. Oke, cukup dulu penjelasan dari Kak Edi. Sampai jumpa di next video Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Bye-bye.